Baik, kita akan teruskan materi kita. Sebelumnya sudah mempelajari pemompaan untuk sluri yang tidak mudah mengendap. Pada materi ini kita akan mempelajari pemompaan sluri yang mudah mengendap. Baik, kita akan mempelajari bagaimana menghitung pemompaan untuk sluri atau lumpur yang mudah mengendap atau settling sluri. Nah, ini soalnya ada sebuah pompa, diameter 4 inci, efisiensi terbaik 68%, kapasitasnya 1000 GPM, dan headnya 100 feet. Nah, kalau kita ingin menggunakan pompa tersebut untuk memompa sluri yang mudah mengendap, karakteristiknya SS 2,7, CW 65%, D50 0,1 mm. Bagaimana kinerja pompanya? Ya, langkah pertama, kita periksa dulu jenis slurinya. Apakah masuk ke dalam kategori sluri yang settling atau non-settling. Dari data D50 dan SS, kita bisa lihat ternyata dia masuk ke dalam kurva settling sluri. Langkah kedua, dari data CW dan SS, Anda bisa menghitung CV dan SF. Langkah ketiga, untuk sluri yang settling, kita tidak pakai C3, tapi pakai C1 dan C2. C1 kurvanya yang sebelah kiri bisa kita tentukan dari nilai CW dan SS. Sedangkan nilai C2 kita pakai data D50 dan SS. Ya, jadi kita tentukan C1 dan C2 untuk sluri yang settling. Setelah dapat C1 dan C2, kita bisa menghitung rasio HM per HW akan sama dengan EM per EW, 1 dikurangi 0,075 kali C1 kali C2. Nah, setelah dapat HM dan EM, maka kita bisa menentukan BHP. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Tentunya dalam pemompaan kita akan menghindari terjadinya pengendapan sluri. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kecepatan sluri agar tidak terjadi pengendapan. Nah, kecepatan minimumnya istilahnya adalah VL. Jadi kecepatan aliran kita harus lebih besar dari VL. VL itu rumusnya FL dikali akar 2GD dikali S-1. Keterangan masing-masing parameter ada pada kotak hitam. Parameter FL diperoleh dari kurva seperti ini, namanya kurva Duran. Nah, dari sini kita butuh data D50 dan data CV. Apabila CV kita ternyata tidak tercakup dalam kurva sebelumnya, untuk penentuan FL kita bisa pakai kurva yang kedua ini, kurva Duran yang sudah dimodifikasi. Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, dari laju alir pasir dan data konsentrasi padatan, Anda bisa menghitung laju massa sluri. Selanjutnya, dari nilai CW dan SS, menggunakan kurva yang tadi sudah kita gunakan, kita bisa menghitung nilai SM dan CV. Kemudian, kalau dibutuhkan, laju alir volumetrik juga dapat dihitung dengan cara membagi laju alir massa dengan SM. Oke, supaya lebih paham, kita coba kerjakan contoh berikut ini. Sluri terdiri dari padatan halus, D50-nya 211 mikrometer, ini bisa Anda konversi ke Taylor Mesh, SG-nya 2,65, CW-nya 30%, laju alir massa padatannya 70 ton per jam. Nah, ini yang diminta adalah berapa diameter pipa yang dibutuhkan supaya partikel padatan tidak mengendap. Tentunya kita harus cari laju alir minimum tadi. Nah, dari laju alir minimum, kita bisa tentukan diameter pipanya. Selanjutnya, dari data D50 dan CV, kita bisa hitung nilai FL. Dari FL, kita bisa hitung nilai VL. Nah, VL-nya dari sini diperoleh hasilnya adalah 7,73 feet per second. Tadi kalau kita pakai 6 inci, V-nya adalah 9 feet per second. Berarti lebih besar dari VL. Berarti padatan tidak akan mengendap.
Jadi di sini ada diagram Durat, cara menggunakannya sama berputar. Ikuti langkahnya dari yang paling kanan ke kiri berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Silakan dipelajari. Untuk jenis partikel yang berbeda, nilai FL bisa menggunakan kurva yang berbeda. Ini contoh untuk jenis partikel yang berbeda, penentuan FL-nya. Selain itu, ini juga ada kurva Wilson namanya. Kurva Wilson juga dipakai untuk menentukan nilai kecepatan minimum tadi. Baiklah, materi untuk pompa sentrifugal sudah selesai, maka pertemuan selanjutnya akan kita gunakan untuk kuis.